Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Nuriswandari dengan NIM 2020211269 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 2H IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi qaul sahabi. Pengertian qaul sahabi. Secara bahasa, kata qaul adalah masdar dari qaula yaqulu qaulan, yang berarti al-kalam, yaitu ucapan dan perkataan. Sedangkan kata sahabi dalam bahasa Arab bermakna penglihatan, duduk bersama, dan bergaul. Menurut pandangan Imam Syafi'i, qaul sahabi adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW menyangkut hukum masalah-masalah yang tidak diatur di dalam nas, baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Yang perlu diperhatikan dari definisi ulama di atas ada 3 hal, yaitu yang pertama, hasil ijtihad murni sahabat. Qaul sahabi adalah pendapat atau ijtihad sahabat Nabi SAW, baik berupa ketetapan ataupun fatwa mereka tentang peristiwa atau hukum yang tidak mereka jumpai status hukumnya dalam nas. Yang kedua, tidak disandarkan kepada Nabi SAW. Pendapat tersebut tidak mereka sandarkan langsung kepada Nabi, karena memang itu murni hasil ijtihad mereka sendiri. Yang ketiga, memiliki hukum marfu'. Maksud dari ungkapan tidak memiliki hukum yang marfu' adalah pendapat itu bukan representasi dari pendapat Nabi SAW, baik yang bersifat perkataan ataupun perbuatan. Dikatakan suatu hukum itu marfu' misalnya ketika sahabat Nabi SAW berpendapat atas suatu hal, lalu mereka berkata bahwa seperti itulah dahulu Nabi SAW. Macam-macam qaul ashabi. Menurut Dr. Karim Zaidan yang membaginya ke dalam beberapa macam. Yang pertama, perkataan sahabat terdapat hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini, para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujah, karena kemungkinan simak dari Nabi SAW sangat besar. Sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk dalam kategori as-sunnah. Meskipun perkataan ini adalah hadits maufu', pendapat ini dikuatkan oleh Imam As-Sakasyi. Yang kedua, perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini, perkataan sahabat adalah hujah karena masuk dalam kategori ijma'. Yang ketiga, perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Dalam hal ini pun bisa dijadikan hujah karena ini merupakan ijma' sukuti bagi mereka yang berpendapat bahwa ijma' sukuti bisa dijadikan hujah. Yang keempat, perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya atau ijtihad sendiri. Qaul as-sahabi yang seperti inilah yang menjadi perselisihan antara para ulama mengenai keabsahannya sebagai hujah dalam fikih Islam. Dasar hukum. Dalam Al-Quran, Allah telah berfirman dalam surat Al-Hasr, yaitu yang artinya, dan ambillah pelajaran dari peristiwa itu, wahai orang-orang yang berakal pikiran serta celik mata hatinya. Quran surat Al-Hasr ayat 2. Al-Quran memerintahkan hamba-hambanya untuk mengambil pelajaran dan ia merupakan satu bentuk ijtihad. Ijtihad sangat berbeda dari tahlid, karena hujah ijtihad dalam usaha untuk menyelesaikan masalah, manakala tahlid mengambil
pendapat yang lain tanpa sebarang hujah. Qaul sahabi termasuklah dalam kategori tahlid firman Allah SWT yang artinya, kemudian jika kamu berbantah-bantah atau berselisih dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Apabila sahabat memberi fatwa kepada sebarang masalah yang berlaku, maka ia dikatakan sahabat termasuk mengeluarkannya suatu hukum melalui kehujahan. Ulama usul memiliki 3 pendapat, di antaranya yang pertama, satu pendapat mengatakan bahwa qaul sahabi dapat dijadikan hujah. Pendapat ini berasal dari Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Sa'id sahabat Imam Abu Hanafi, begitu juga Imam Syafi'i dalam mazhab Khodimnya, termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal. Alasan pendapat ini adalah firman Allah SWT, Quran Surat Al-Imran, ayat 110. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ayat ini merupakan kitab dari Allah untuk sahabat-sahabat agar mereka menganjurkan ma'ruf, sedangkan perbuatan ma'ruf adalah wajib, karena itu pendapat para sahabat wajib. Yang kedua, mengatakan bahwa qaul sahabi secara mutlak tidak dapat menjadi hujah. Pendapat ini berasal dari jumhur Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Imam Syafi'i dalam mazhabnya yang jadid atau baru, juga Abu Hasan Al-Karha dari golongan Hanafiyah. Alasan mereka antara lain adalah firman Allah, Quran Surat Al-Hasr ayat 2. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah SWT menganjurkan kepada orang-orang yang mempunyai pandangan atau pikiran untuk mengambil iktibar atau pelajaran. Yang dimaksud iktibar adalah ayat tersebut ialah qiyas dan ijtihad. Sedangkan dalam hal mujtahid, sama saja apakah mujtahid itu sahabat atau bukan. Yang ketiga, ulama Hanafiyah, Imam Maliki, qaul Khodim Imam Syafi'i, dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujah, dan apabila pendapat sahabat tersebut bertentangan dengan qiyas, maka pendapat sahabat didahulukan. Dengan alasan yang dikemukakannya antara lain firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 100, yang artinya, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka. Syarat untuk menggunakannya atau kebolehan tidak menggunakannya. Qaul sahabi yang bukan berdasarkan pikiran semata-mata adalah menjadi hujah bagi umat Islam. Selain itu, qaul sahabi yang tidak mendapatkan reaksi atau tanggapan dari sahabat yang lain adalah menjadi hujah bagi umat Islam, dikarenakan persesuaian mereka dalam suatu masalah pada masa mereka hidup masih dekat dengan masa hidup Rasulullah SAW. Para ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa sahabat yang dikemukakan berdasarkan hasil ijtihad tidak dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum syar'i. Tapi mereka sepakat bahwa pendapat para sahabat yang terkait dengan permasalahan yang tidak bisa dinalar logika atau ijtihad dapat diterima sebagai
hujah. Contoh qaul sahabi. Adapun contoh qaul sahabi adalah kasus potong tangan pidana pencurian. Dalam Al-Quran, Allah berfirman pada surat Al-Ma'idah ayat 38. Pencurian menurut hukum Islam ialah perbuatan seorang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi pada tempat penyimpanan yang wajar. Tetapi berbeda dengan Umar bin Khattab yang dikabarkan pernah tidak melaksanakan hukum potong tangan sewaktu masyarakat Islam sedang mengalami musibah kekurangan persediaan makanan dan bahaya kelaparan. Peristiwa ini terjadi pada musim paceklik dan juga beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah pencurian seperti pencurian Baitul Mal dan pencurian seorang budak yang tidak diberi makan oleh majikannya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab dikenal sebagai sahabat yang banyak memperkenalkan penggunaan pertimbangan maslahah di dalam pemecahan hukum. Hasil penggunaan pertimbangan maslahat tersebut dapat dilihat di dalam tindakan beliau mengumpulkan dan membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Pengumpulan dan pencatatan Al-Quran oleh Abu Bakar atas usul Umar bin Khattab setelah beberapa penghafal Al-Quran banyak yang syahid di medan perang. Kemudian yang terakhir, pengucapan talak sebanyak 3 kali dalam satu masa atau majelis dipandang sebagai talak 3, penggunaan pajak tanah atau kharaj, dan sebagainya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.